Halo, ketemu lagi di Suka-Suka Channel dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membuat sebuah konten yaitu tentang kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Tapi sebelum saya melanjutkan konten ini, terlebih dahulu teman-teman semua, sahabat-sahabat YouTuber saya, untuk like dan komen dan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa mengupdate konten-konten berikutnya, karena satu subscriber itu adalah sangat mendukung untuk ke kita, dan subscribe itu juga gratis. Jadi mohon untuk disupport channel ini. Oke, langsung saya mulai aja untuk tahap yang pertama. Oke, langsung saya mulai aja. Untuk yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber itu adalah, untuk YouTuber pemula adalah yang pertama, sering menggunakan background atau video atau musik-musik yang ada hak ciptanya, dan ini sangat fatal. Jadi jangan sesekali menggunakan musik atau background yang ada hak ciptanya, karena itu akan bisa mempengaruhi ke channel Anda, karena pihak YouTube bisa memban atau bermasalah untuk bisa menghapus channel Anda ke depannya, karena ketika Anda menggunakan yang sudah ada hak ciptanya, nanti yang punya akan mengkomplain dan mengklaim, dan Anda bisa terkena dampaknya. Dan yang kedua, yang selanjutnya, kalau Anda menggunakan background atau video dari yang ada hak ciptanya, itu bisa jadi menguntungkan si pemilik background tadi, karena semua iklan yang tayang di video Anda itu yang berhak mendapatkan itu adalah asal dari musik yang Anda ambil tadi. Jadi saya sarankan jangan menggunakan background atau hak cipta dari orang lain. Jadi nanti saya akan rekomendasikan background yang free hak cipta yang bebas Anda gunakan. Ada seperti deskripsi di bawah ini. Kemudian kesalahan yang kedua, sering juga YouTuber pemula itu membuat video yang durasinya di bawah dari 5 menit. Jadi ada yang buat video 2 menit, 1 menit. Hal ini tidak disarankan, karena pihak YouTube juga akan melihat yang benar-benar sesuai dengan kriteria mereka. Jadi yang paling ideal itu adalah 5-10 menit ya, jadi usahakan video Anda adalah di dalam durasi 5-10 menit. Kenapa demikian? Karena pihak YouTube sudah membuat bahasa pemrograman algoritmanya, dimana dalam subscribe yang nggak dianggap spam itu adalah di atas dari 3 menit. Jadi usahakan ketika Anda mensubscribe video orang atau menonton video orang, ketika Anda mau mendukung, usahakan di atas durasi 3 menit. Nah, ketika Anda mensubscribe di bawah durasi 3 menit, itu akan bisa dianggap spam. Jadi bagi YouTuber pemula, usahakan durasi videonya harus lebih dari 5 menit. Dan yang kedua, Anda harus ketika mensubscribe channel orang lain, usahakan di atas dari 3 menit. Oke, kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh YouTuber pemuda adalah asal upload video tanpa editing. Jadi banyak kita lihat seperti kalau kita browsing di YouTube itu banyak video yaitu tanpa upload, dengan ya asal apa adanya. Jadi usahakan juga membuat konten itu ketika Anda sebelum diupload ke YouTube, terlebih dahulu Anda akan editing supaya hasilnya lebih bagus dan orang tertarik untuk menonton konten yang mau kita sampaikan dalam video tersebut. Dan ini sangat pengaruh ke channel Anda ke depannya untuk perkembangannya. Jadi yang kelima, kesalahan yang kelima adalah sering juga sebagai YouTuber pemula berpikiran supaya cepat dapat subscriber itu mengajak orang lain di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang dianggap oleh YouTube itu adalah spam. Jadi contoh itu yang sering kita temukan itu dalam komentar itu, tolong subscribe channel saya ya, atau tolong subscribe balik ya. Ya, ini juga akan sangat berdampak ke channel Anda. Ketika Anda membuat kolom-kolom komentar atau bahasa-bahasa seperti itu di dalam kolom komentar, itu bisa dianggap oleh
YouTube sendiri itu sebagai spam, dan itu akan berdampak ke channel Anda. Jadi usahakan ketika Anda membuat kolom komentar, gunakan bahasa-bahasa yang ya tidak langsung mengatakan subscribe balik atau channel tolong support untuk di subscribe channel saya. Itu adalah bahasa-bahasa terlarang dalam bahasa di YouTube. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang mungkin ya kata istilah yang tidak dikenali oleh YouTube itu sendiri. Oke, yang keenam ya. Yang keenam itu adalah tidak konsisten dalam mengupload video ya. Kita sebagai YouTuber pemula juga sering seperti itu. Karena apa? YouTuber pemula itu kadang-kadang panas-panas, bisa dibilang panas-panas ayam ya. Kadang-kadang ketika rajin ya upload video dalam seminggu itu bisa 2 video. Tapi ketika sudah ini kadang 1 bulan 1 kali upload video, atau 2 bulan sekali baru upload video. Ini sangat tidak bagus. Sebaiknya Anda harus membuat jadwalnya. Sekurang-kurangnya Anda harus mengupload video itu dalam seminggu itu minimal 1 video, supaya YouTube juga mengenali channel Anda sebagai YouTuber pemula. Dan yang ketujuh adalah tidak pernah menunjukkan wajah di video ketika membuat sebuah konten. Jadi YouTube juga atau orang lain ketika mau menonton video itu ingin melihat wajah sebagai penonton ya, ingin melihat wajah seperti apa yang ada di video itu. Karena ibaratnya kita itu sebagai penonton kan ingin melihat wajah dari si pembuat video. Jadi saran saya, setidaknya dalam membuat konten itu usahakan menunjukkan wajahnya, walaupun ya kadang-kadang kita sebagai tidak semua orang pede untuk menunjukkan wajahnya di dalam sebuah video. Tapi hal ini sangat bagus ketika Anda memberanikan diri dan mencoba untuk tampil di video, karena YouTube juga akan lebih percaya kepada membuat konten yang ada wajahnya di dalam video dibandingkan dengan yang tidak ada wajah. Jadi sebagai YouTuber pemula kita harus mencoba berani untuk tampil di depan kamera. Dan yang kedelapan, yang tips yang kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula adalah ketika kita mengupload video, kita tidak membuat thumbnails. Nah, thumbnails ini adalah sangat berperan penting dalam membuat sebuah konten YouTube. Karena ketika video Anda tampil di halaman beranda pertama, tetapi dengan seadanya, mungkin orang kan tidak tertarik untuk mengklik video kita. Tetapi dengan ada thumbnails, itu adalah sebuah daya tarik supaya orang lain mengklik video kita dan menonton video kita. Jadi thumbnails itu adalah sangat penting dalam sebuah video. Jadi usahakan ketika Anda membuat konten video, usahakan membuat sebuah thumbnails yang semenarik mungkin supaya orang lain mengklik video Anda dan menonton video Anda. Jadi itu 8 kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Jadi mohon untuk bisa dipelajari supaya channel Anda berkembang dan bisa sukses. Jadi sekian sharing informasi dari saya. Mohon dukungannya untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini dan mengaktifkan notifikasinya. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya.